Pasca penyerangan brutal di markas polisi oleh sejumlah debt kolektor di Pekanbaru Riau, Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafnil dicopot. Pencopotan ini merupakan tindak tegas kepolisian terhadap anggotanya yang dinilai lalai dalam melakukan pengamanan. 2 hari setelah penyerangan brutal yang dilakukan oleh anggota debt kolektor di Pekanbaru, Kapolsek Bukit Raya Kompol Syafnil dicopot. Posisinya digantikan oleh Kabak Ops Polresta Pekanbaru Kompol David Ricardo. Pencopotan ini merupakan tindakan tegas Kapolda Riau, Irjen Heri Heriawan, terhadap petugas yang dinilai lalai dalam peristiwa yang mencoreng institusi kepolisian tersebut. Serah terima jabatan dilaksanakan di Mapolresta Pekanbaru yang dipimpin langsung oleh Kapolresta Pekanbaru, Kombes Jeki Rahmat Lustika pada Selasa siang. Selain Kapolsek, sejumlah personil Polsek Bukit Raya yang piket pada malam hari itu kini sedang menjalani pemeriksaan di Bitpropam Polda Riau. Diketahui pemirsa, peristiwa pengerusakan itu terjadi pada Sabtu malam. Akibatnya satu unit mobil milik korban rusak berat. Peristiwa dipicu karena kedua kubu debt kolektor ini saling rebutan untuk menarik unit mobil yang menunggak. Korbannya adalah RP, seorang perempuan beserta suaminya yang juga merupakan seorang debt kolektor. Akibat penyerangan brutal itu, korban mengalami luka-luka sedangkan mobil jenis minibus miliknya rusak parah. Kasus ini kini sedang ditangani oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru. 4 orang debt kolektor telah ditetapkan jadi tersangka dan ditahan. Waduh, resah aja nih. Resah ini, aja. Bang, orang bagak kok. Buat kolektor yang berbeda. Nah setelah itu bubar, bubarkan. Kami ajak Anda pemirsa untuk memperbarui bagaimana informasi mengenai penanganan kasus ini bersama dengan Kombes Pol Anom Karibianto, Kabid Humas Polda Riau. Selamat malam Pak Kabid Humas. Selamat malam Mbak Ana. Baik, Pak, sebetulnya bagaimana kronologi peristiwa yang terjadi pada saat itu? Sebelum itu saya menyampaikan terima kasih atas atensi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Riau, dalam menangani, kami dari Polda Riau menangani kasus pengeroyokan dan penganiayaan yang menyebabkan salah satu dari korban itu mengalami luka-luka dan satu kendaraan mengalami pengerusakan. Jadi bermula dari perselisihan antara dua debt collector yang atas nama Fighter dan Barcode, yang mana mereka melaksanakan kegiatan penarikan kendaraan terhadap satu kendaraan yang dimiliki oleh seseorang, dan mereka berdua antara dua debt collector tersebut akan menyita kendaraan tersebut. Sehingga pada saat itu TKP di Hotel Furaya mereka terjadi percekcokan antara dua debt collector tersebut. Dan alhamdulillah pada saat itu ada anggota kami dari Polresta Pekanbaru dan Polda Riau yang sedang berpatroli berhasil untuk menghalau terhadap perselisihan yang terjadi antara dua debt collector tersebut. Dan setelah itu mereka membubarkan diri, sehingga pada satu tempat di Jalan MTQ mereka bertemu untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Namun salah satu debt collector itu membawa massa, sehingga terjadi pengerusakan terhadap mobil, dan akhirnya korban beserta istrinya menyelamatkan diri ke Polsek Bukit Raya. Seketika itu juga pada saat itu mereka menyelamatkan diri ke Polsek Bukit Raya, dan oleh anggota sempat dilakukan penghalauan terhadap mereka yang masuk ke dalam halaman Mapolsek. Ada salah satu anggota kami yang maju kemudian menggunakan senjata, memang tidak meletus senjata itu, tapi dengan kata-kata bubar. Akhirnya setelah disampaikan oleh anggota kami, maka massa dari kedua kelompok itu membubarkan diri. Perlu kami sampaikan pada publik bahwa kita sudah melaksanakan
rangkaian penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus ini, dan alhamdulillah sampai dengan saat ini kita sudah menangkap 4 tersangka yang melakukan pengerusakan terhadap mobil dan menyebabkan luka terhadap 1 orang korban. Tersangka itu atas nama A alias Kevin, kemudian MHAF, kemudian tersangka R dan tersangka RS. Dan masih ada 7 orang lagi para tersangka ini yang masih kita buron, masih kita kejar dan ditetapkan dengan DPO. Demikian yang bisa kami sampaikan. Baik, Pak Kabid Humas, pada saat seluruh pihak ya yang kemudian ini melakukan atau terjadi kerusuhan di depan Polsek begitu, apa yang membuat pihak kepolisian ini membutuhkan waktu untuk kemudian melerai kejadian tersebut sehingga sudah terjadi pengerusakan dan juga ada korban luka di sana, Pak Kabid Humas? Ya, jadi perlu kami sampaikan, pada saat pertemuan pertama dengan kedua kelompok tersebut sudah terjadi pengerusakan, yaitu di Jalan MTQ. Saat keduanya itu bersepakat akan berunding untuk menyita salah satu kendaraan yang mereka anggap itu menjadi hak mereka. Dalam perundingan tersebut, salah satu dari kelompok debt collector tadi membawa massa banyak dan sudah terjadi pengerusakan di situ. Sehingga karena salah satu dari debt collector tersebut hanya berdua dengan istri korban tersebut, akhirnya melarikan diri dan menyelamatkan diri dengan kecepatan tinggi dan dengan jalan zigzag, sehingga juga ada salah satu di situ menabrak salah satu pengendara kendaraan bermotor. Kemudian dengan serta-merta mereka masuk ke wilayah Polsek dan dengan maksud untuk menyelamatkan diri, meminta perlindungan, begitu. Dari Polsek Bukit Raya, di situ ada 2 personel yang mana personel itu dengan segera setelah melihat ada kendaraan masuk dan terjadi keributan, mereka maju dan memang tidak terlihat di video viral, tetapi tertangkap dalam kamera CCTV kami. Sehingga dalam waktu kurang lebih 7 menit setelah pengerusakan itu, anggota bisa membubarkan pelaku dari pengerusakan tersebut. Demikian. Baik, Pak Kabid Humas, terima kasih banyak